Baik, ini semoga sudah ada suara ya. Karena kemarin ada salah setting di OBS. Ini kemarin mungkin saya melihat indikatornya menyala, tapi ternyata ini on ya. Baik, melanjutkan yang kemarin ya, saya lihat dari beberapa tugas yang dikerjakan, ada yang sudah menggunakan Swagger, ada yang sudah membuat domain juga, dan bisa melingkan ke ini ya, ke mana? Ke ke server yang di IP 103, 146, 202, dan 172 ya. Jadi mungkin beli domain sendiri tuh ya. Ini passwordnya kemarin apa ya? Ya, coba saya lihat dulu di sini. Nah, ini udah banyak ya. Udah banyak, oke, sudah bagus. Ini di list kanannya mestinya juga sudah ada beberapa yang apa namanya, dipasangkan. Coba saya lihat sebentar. Oke, ini perpustakaan. Ini HTTPS. Oke, ini ada beberapa. Oh, ada yang pakai Polaris, Bang. Ini ada yang salah ya? Yang salah. Nanti dicek ya. Ini oke, oke, oke. Yang defaultnya yang kita pakai yang kuliah ya. Yang ini silakan domainnya dicari sendiri ya. Kalau beli domain juga murah kok, cuman 25.000. Ya, oke. Nah, saya mau review sedikit tentang Swagger ya. Jadi itu digunakan untuk dokumentasi. Nah, pilihannya ketika kita mau memanfaatkan Swagger itu ada dua ya. Jadi bisa install sendiri atau menggunakan fasilitas yang disiapkan di Swagger Hub ya. Nah, kalau install sendiri cek panduannya, cek di .ppt. Nah, kalau mau menggunakan di apa namanya? Di aplikasi UI yang sudah dia siapkan di app Swagger Hub juga bisa. Jadi ini saya akan gunakan yang langsung ya. Nah, ini kan ya Swagger. Kemudian kita sign in aja. Sign in, saya pakai akun Google ya untuk memudahkan saya. Kemudian nanti kita eh, apa namanya? Kita pilih yang dokumentasi ya. Jadi sebentar, di sini harusnya ada langsung. Oh, ini sudah ada. Oke, kita masuk yang ke portal dulu. Ini produknya misalkan namanya kuliah PAT ya. Oke. Kuliah PAT, produk URL-nya oke, kuliah PAT. Oh, sorry. Oke, tadi dia ada komentar ya. Masalah huruf kecil, saya matikan aja. Oke, kemudian eh, ini bisa bisa ini ya, bisa edit ya. Saya buat produk namanya tes API. Oke, kemudian untuk pengujian ya, untuk pengujian API. Untuk pengujian API kuliah PAT. Oke, kita bisa nambahkan logo. Ini kita set public. Kemudian visible. Oke, kita apply change. Kita confirm. Ini kalau dilihat ya. Oke.
Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Ini tampilan ya. Tampilan kalau eh, kalau apa namanya? Kalau kita mau review ya. Kita review. Oke, tampilannya. Oke, sekarang kita produk kontennya ya. Nah, ini langsung aja ya. Saya buat link API ya. Portal cannot list any API to link to your product. Check your product permission to API. To operate API to link. Oke, kita memang belum ada API-nya. Kita create API-nya dulu. Ya, ini kan create API. Ya, karena API-nya tadi belum ada ya. Kita create API. Kemudian ownernya, project-nya kita. Oh, kok project-nya sih angkat? Project-nya nggak usah. Oke, kita pakai ini spesifikasinya ya. Kita open API. Ini kita pilih simple API aja. Ya. Kemudian test API. Oke, name-nya test API. Gitu ya. Kita set public, kemudian create API. Ya, ini anunya ini apa? Kontrak testing kemarin ya. Kontrak testing gitu ya. Kontrak testing yang kemarin kita bahas ya. Jadi dia menentukan deskripsi versi gitu ya. Terus parameter ini kebetulan contohnya ada inventory dan sebagainya. Ya. Nah, nanti kita sesuaikan dulu ya. Ininya kita ubah ke dalam bentuk form ya. Simple API, servernya kita pakai ini base URL ya. Saya copy semua aja dulu. Kemudian oke, 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 udah ya. Ini sudah nggak ada error ya. Dia bilang this is simple API, oke. Servernya juga sudah oke. Ini kalau ada yang lain, ya, ini nggak ada sudah. Terus ini nggak ada ya. Yang ini nggak ada. Sorry, sorry. Itunya get ya. Itunya get. Coba kita perbaiki ya. Sementara parameternya nggak ada, tanpa parameter ya. Jadi ini harusnya nggak ada parameter. Jadi bisa kita perbaiki. Global security kontak. Oh, ini yang inventory kita ada di sini soalnya. Ini saya delete dulu. Saya delete. Oke, ini aja. Saya buat baru dulu. Sini. Hmm, Global aja ya. Global tanpa parameter ya. Parameternya nggak ada, request nggak ada, responnya nanti dia eh, apa? Sukses, oke. Kemudian kalau dia anu 405 ya kemarin. Ya, kita bilang ada 2 respon gitu ya. Kalau kita mau nambah lagi bisa gitu ya. Oke, coba kita refresh di sini. Oh, ini karena namanya global ya. Kalau ini saya ginikan aja. Saya mau ya. Oke. Oke ya.
Ini kalau kita kembali ke code, nah kita saya ngotak artinya pakai get ya tadi ya. Pakai get, udah, coba kita save ya. Ini preview dokumentasinya, tapi kok nggak ini ya, nggak berubah tadi ya. Coba saya terus, nah ini ya, yang ini enggak, ini harusnya nggak ada ini. Nggak ada. Ini stop. Kita save lagi. Ini halamannya sama kayak tadi, sebentar. Saya mau nge-save, mau nge-share dokumentasi. Oh ini, view dokumentasi. Ya, untuk view documentation klik yang ini ya, gambar view documentation, bukan yang share tadi ya. Tadi share and collaborate itu. Kalau kita mau ngedit bareng-bareng sama-sama teman. Oke, itu get baru satu ya, defaultnya baru satu. Ini skema ini nanti nggak ada ya, ya karena kita tadi ada modelnya itu. Nah ini saya delete dulu, ini saya save. Nah, ini saya refresh, edit content tadi ini login. Oke, kita punya ini ya. Ini kita bisa tes API tanpa parameter ya. Kita bisa try ya, gitu ya. Kalau kita execute, nah cara jadi jalankannya, tuh alamatnya kok masih itu, sebentar ya. Ya, sebentar ada yang salah. Kita balik ke sini dulu. Saya balik ke sini dulu, sorry. Kok masih unpublished ya? Statement. Ya, itu tadi. Oh, ini belum di spread. Oke, ini bisa save padahal. Oh, oke, sebentar. Dia tetap alamatnya ke situ ya. Saya ikut aja. Nah, ini auto mocking. Oh, ini auto mockingnya dia. Kalau saya buang dari sini, dia mau nggak? Yang ini description ya, yang bisa. Ternyata auto mockingnya tetap dibuat kan seperti ini. Padahal kita udah milih. Oke. Hmm. Oke, coba ke dokumentasinya lagi. Oh, ini. Nah, ini harus kita bawa dulu ke sini. Kemudian kita coba yang tadi ya, get ya. Ini kalau kita tutup dia nutup ya. Jadi kita kan tadi defaultnya. Kemudian ini yang get, try out, execute. Nah, resultnya adalah ini. Ya, ini respon leadernya. Oke, gitu ya. Jadi untuk membuat dokumentasi di Swagger ya, di Swagger. Nanti kita tambahkan lagi untuk yang apa namanya? Untuk yang berikutnya ya. Sebentar, saya mau ngecek ini kenapa kok dia nganggapnya dia belum paham. Oh, gitu ya. Kok unpublished ya stepnya ya. Oke, sebentar, cek dulu ya. Ya, belum ketemu ya. Nanti sambil dicari.
Saya ngetes ke server yang lain, ke browser yang lain, takutnya dia mengenal, takutnya nggak bisa diakses. Saya pakai incognito untuk memastikan dia bisa diakses. Kayaknya masih ada yang salah setting, sehingga dia tidak dianggap update. Loadingnya jadi lama. Ya udah keluar ya, memang loadingnya lama. Dan kita pakai yang gratisan. Tadi manufacturer apa ya? Ya, manufacturer, that's migration. Ini ya, homepage-nya. Saya save. Oh, ya apa ini? Name. Kok sampel ya? Sampel. Saya pakai form ya, takut salah ini. Manufacturer name. Value-nya oke. Oke. Kemudian berubah nggak? Kok ada kata-kata default ya? String udah benar ini. Ya, nggak apa-apa. Homepage-nya bukan assemble ya, default-nya itu. Save. Ya, ini udah keluar ya, berarti udah bisa ya. Ini servernya tinggal diubah aja. Jadi kalau mau ngetes, servernya itu kita pakai server yang ini. Ya, ada dua server di sini, virtual server punya Swagger dan server yang sebenarnya. Nah, ini kita bisa ngetes. Tadi baru buat satu ya, defaultnya. Tanpa parameter, kita bisa try out, kita bisa execute. Ya, kemungkinan metodenya ada dua. Kemungkinan responnya ada dua. 200 atau ini ya, atau dia 405 kalau method not allowed ya. Manufacturer-nya kita bisa lihat ini dan oke. Ya, itu untuk Swagger ya. Nanti akan saya jelaskan kalau yang nambah parameter ya. Jadi kita lihat dulu di sini ada database apa aja yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nanti ini yang Swagger kita lanjutkan lagi ya. Loh, saya tutup ya. 103. Jangan gunakan HTTPS. Yang di kuliah ada yang buat oh ada. Oke, oke, kulirosi. Oke, saya nunut ini aja ya. Nunut kulirosi, manage. Oh, terus buat usernya mana ini? Oh, user ada kulirosi. Nama user lagi bisa nggak ya? Saya buat user baru ya. Sebentar, kulirosi isinya apa ini? Kulirosi, HIC.
Data user ya. Coba dilihat dulu. Cuma 3. Udah nggak apa-apa. Buat sampel aja ya. Jadi kita akan nampilkan data user gitu ya. Oke, saya akan buat user baru supaya saya bisa mengakses database tersebut ya. Dengan user saya buat baru di sini. Saya beri nama user 1. Hostnya bisa diakses dari, boleh akses dari manapun gitu ya. User 1. Password user 1. Ini user 1 juga. Native ya. Authentication pluginnya pakai native. Kalau pakai Unix nanti harus pakai loginnya Linux segala ya, agak repot ya. Oke, nggak usah. Saya set bahwa saya adalah super user. Ini oke. Saya klik go. Oke, kemudian database-nya saya bisa mengakses database yang namanya Kuli 1. Kuli Rossi, sorry. Kuli Rossi, di mana saya bisa punya hak untuk melakukan pengoperasian data, perubahan struktur, dan hak administrasi untuk database Kuli Rossi. Oke, kita go. Oke, gitu ya. Ya, ini nggak ada logout-nya ya. Sudah disetting di anunya ya, config PHP adminnya. Oke, jadi saya sudah punya kuliah, user 1, password user 1, user 1. Oke, selesai ya. Nah, sekarang berikutnya saya akan membuat eh, get get lagi, tapi ada parameternya gitu ya. Get all, ya apa apa itu data user ya, data user all. Jadi nanti data user all itu digunakan untuk menampilkan semua data pengguna yang ada di tabel. Tabelnya adalah tabelnya adalah tabel data user. Oke, saya stop dulu recordnya. Baik, saya lanjut ya. Jadi ini udah saya edit di tesnya ya. Saya tambahin lagi dan saya nambahin parameter endpoint ya. Parameter namanya parameternya adalah endpoint. Ya, ini nama parameternya tidak mesti begini ya. Jadi ini kebetulan ketambahan, saya beri nama parameter endpoint gitu ya. Jadi nanti di dokumentasinya juga disesuaikan. Jadi ini tambahannya adalah konfigurasi database ya. Ini tadi saya kasih IP. Pertama kali nggak pakai IP, nggak mau dia. Tidak mengenali localhost-nya. Ya, kalau ini kan pertama kali ngecek koneksi database ya. Koneksi database, periksa koneksi. Kalau koneksi error kan dia bilang koneksi database gagal gitu ya. Ini pertama kali tadi kalau saya pakai, ini saya akses begini. Nah ini, dia bilang fatal error ya. PHP line 13. Nah, di sini dia gagal gitu ya. Terus oke, coba saya kasih pakai IP servernya aja, alamat server ya. Ya, sebenarnya harusnya bisa pakai localhost ya. Jadi harus ada sedikit routing lagi ya. Jadi kasih tahu bahwa localhost itu adalah IP-nya itu. Ya, ini daripada lama-lama saya ganti. Tuh, udah oke. Nah, jalannya dia ngecek. Ya, ini sudah oke ya. Udah oke. Sampai koneksi udah oke ya. Nah, ini sama kayak kemarin kan, membuat data pesanan. Terus dia ngecek nih metodenya apa, get atau bukan. Kalau enggak, kan 405. Begitu ya. Error. Nah, metode salah. Oke, kemudian ngecek endpoint-nya itu kosong. Kalau ada isinya gitu ya, kalau ada isinya dan endpoint-nya itu tulisannya get data user, maka yang dijalankan adalah blok ini. Tapi kalau endpoint-nya kosong, artinya ya sudah sama kayak kemarin, mengembalikan isi dari array pesanan ya. Jadi ini kalau kosong, ini ya. Tapi kalau ada endpoint-nya, endpoint gini ya, endpoint-nya adalah
Kan ada parameter endpoint gitu ya. Ini get endpoint itu kan berarti oh nggak ada spasinya. Get endpoint itu kan berarti dia membaca parameter endpoint gitu ya. Endpoint di sini tulisannya get data user gitu ya. Nah, akhirnya yang ditampilkan adalah data dari apa yang ditampilkan programnya ini ya. Yang ditampilkan programnya adalah select bintang from data user. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu salah satu alternatif untuk menambahkan endpoint ya. Coba kita sekarang tambahkan di dokumentasinya. Tadi belum saya tutup yang ini ya. Oke. Kita tambahkan. Wah, kok dari depan lagi? Loginnya nggak dicatat ini berarti ya. Saya sign in lagi. Oh, sudah terdeteksi. Saya masuk ke portal ya. Kuliah PAT ya. Yang ini harusnya nggak dipakai ini. Oke. Saya edit. Loh, kuliah PAT apa tadi ya? Bentar ya. Tes API ya. Sorry, 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 sorry. Pantesan nggak ketemu. Itu tadi yang tes API. Oke, product setting. Tes API ya. Oke, edit product content. Sebentar. Ini sudah public, visible, dan ya betul. Oke, ini saya agak bingung karena dia nggak ketemu di ininya. Kenapa dia nggak ketemu di sini ya? Langsung aja. Oh, ini sudah ada ya. Oke. Mm-mm. Sebentar, Kak. Simple inventory. Tadi kita edit kan yang ini ya, simple inventory ya. Confirm. Oke, udah ketemu ya. Ini tadi tanpa parameter ya, tanpa parameter. Kemudian kita bisa tambah baru lagi ya. Oh, ini sama-sama get ya. Get, sebentar. Oke, apa saya buat new pad lagi ya? Hmm, sorry di query parameter ya. Query parameter, bentar.
tadi endpoint. Oke, jenis data yang akan diminta. Oke, kemudian oke ya, saya kira itu sudah ada. Di sini ada alternatif ininya nggak, referensinya. Saya buka dari sini aja ya, untuk ngetesnya. Nah, di sini kita bisa nambahkan parameter endpoint-nya ya. Ini kita set tryout ya. Jadi kalau ini saya execute tanpa endpoint, ya, tanpa endpoint, maka hasilnya adalah barang-barang itu. Loadingnya agak lama. Sorry. Servernya belum diubah, guys. Cancelnya gimana ini? Saya cancel, saya try out. Pantesan lama. Ntar ya, karena servernya belum diubah. Oke, kita tes ulang lagi. Servernya harus pakai kuliah. Oke, ini endpoint, try out, execute. Coba saya tes yang dari sini ya. Itu nggak tahu kenapa lama. The view documentation yang nggak pakai incognito. Oke, servernya kuliah. Kita tes, try it out, execute. Pakai HTTPS atau enggak ya? Pakai HTTPS. Saya tes dulu ya. Nggak ada masalah itu. Harusnya bisa cepat ya. Tes. Oke. Harusnya bisa cepat ya. Saya nggak tahu ini kenapa kok dia lama. Oh, ini cookies. Dari parameternya nanti info. Saya nambahin satu. Kalau dia menggunakan endpoint-nya adalah get data user. Coba saya refresh lagi. Ini nggak tahu kenapa kok lama. Server, execute.
Ya, karena lama kemungkinan ada yang salah di setting di sini. Saya cek dulu ya. Saya hapus dulu. Save. Oh, kita bisa ngecek di sini. Execute. Coba ini kalau saya hapus dulu. Header. Oh, kadang-kadang ada header kali ya. Save. Saya save dulu. Ini saya cancel. Ini parameter ya. Server. Execute. Tadi apa tadi? Execute. Oh, salah ya. Nggak dikenal itu ya. Tes PHP parameter. Oh, nama parameternya nggak ada. Parameternya bukan string cookie, salah itu. Ya, ya untuk yang parameter, query parameternya belum di anu ya. Harusnya namanya adalah endpoint. Di sini ini aja get data user. Oke, save. Saya refresh. Ya, tadi salah karena ada header yang diaktifkan ya. Dia bingung ya, headernya apa gitu ya. Oke, coba lagi. Kita execute. Oke ya. Kemudian kalau ini pakai pakai parameter endpoint ya dengan get data user, kita execute lagi. Nah, oke ya, udah benar ya. Jadi manggilnya ini tanda tanya untuk nambahkan parameter parameter query ya, endpoint get data user ya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya ya. Prosesor saya sudah nggak tahu kenapa berteriak-teriak. Ya, saya menggunakan ini ya, eh, apa namanya, aplikasi untuk mendeteksi kepanasannya, ketinggian panasnya prosesor ya, karena memang prosesor bukan komputer untuk komputer yang high performance dan digunakan untuk macam-macam. Ini server jalan, MySQL juga jalan, berapa aplikasi saya buka, jadi dia teriak-teriak. Oke, saya stop sebentar ya. Baik, tes suara. Oke, lanjut ya. Kita perbaiki programnya ya. Ini saya tinggal perbaiki, minta bantuan chat GPT untuk menyempurnakan. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Ini untuk merubah pemanggilan supaya nanti ada path-nya, gitu ya. Karena ini belum pakai, nggak ada root-nya ya, belum pakai apa namanya, eh framework gitu ya. Oke, apa perubahannya? Header tetap ya. Terus request metode-nya harus get gitu ya. Kalau nggak get, tolak gitu ya. Metode tidak diizinkan. Terus koneksi database seperti biasa. Oke. Sampai baris 26 oke ya. Koneksi database. Kemudian ini ada path-nya. Dia ngecek apakah server path infonya ada. Kalau ada, maka ambilkan server path info setelah setelah ini gitu ya. Setelah slash gitu ya. Setelah slash. Jadi
Ini perintah perintah apa namanya PHP gitu ya. Apa itu? Server pet info. Nah, ini. Ya silakan dicek dulu ya. Apa gimana sih maksudnya apa gitu ya. Jadi server pet info itu dia akan mengexplode, akan memecah pet itu berdasarkan garis miringnya itu slashnya itu ya. Slashnya itu. Nah, jadi kalau dia begini, dia ngambil dari depan sampai belakang, memisahkan berdasarkan slash ya. Tapi kita ngambil data pet yang paling belakang, gitu ya. Nanti dipelajari lagi. Tapi kalau ternyata nggak ada isinya, ini ya. Kalau set pet infonya nggak ada, itu nanti dikembalikan nilai kosong. Nah, ngecek nih. Kalau petnya kosong, petnya nggak ada, ya. Nih, mungkin ada yang tanya juga PHP sama dengan PS sama dengan PS sama dengan. Kalau sama dengan itu kan mengisi ya, assignment. Kalau double sama dengan itu untuk mengecek apakah sama atau enggak. Ya, sama atau enggak itu tapi nilainya bisa sama, tapi tipe datanya tidak mesti sama. Tapi kalau sama dengannya 3, strike equality, artinya harus sama-sama benar. Yang dicek adalah isinya dan tipenya atau jenis datanya. Begitu ya. Ini kalau kita breakdown, ya, jadi misalkan kalau sama dengan gini, ini yang 5 yang pertama kan string ya. 5 berikutnya adalah integer angka. Maka dia dianggap true, pokoknya benar gitu ya. Tapi kalau pakai sama dengannya 3, ini benar value-nya sama 5, tapi tipe datanya berbeda, maka dia akan menghasilkan yang atas akan menghasilkan false, maka yang bawah evaluate to true akan menghasilkan nilai true karena betul-betul nilainya 5 dan tipe datanya adalah sama-sama angka atau integer. Kalau yang atas tipe datanya kan string sama integer ya. Oke, jadi kalau dia lihat apa tadi? Oh ini ya, pet ya. Kalau petnya kosong, mengembalikan pesanan. Kalau petnya nggak kosong, dia mengembalikan. Kalau petnya nggak kosong dan isinya get data user maksud saya, mengembalikan isi dari data user. Kalau endpoint nggak ditemukan, ini nambahin lagi respon code 404 ya, endpoint tidak ditemukan. Gitu ya. Nah, kita tambahin lagi di sini ya. Jadi kita nambahin pet ya di sini ya. Ini baru nambahin pet ya. Ini nambahin pet. Tadi apa tadi? Get data user. Get data user. Nggak pakai query parameter. Ya. Kalau tadi awalnya pakai query parameter. Ya. Jadi di sini ada get data user sama ada get aja. Loh, kalau masukkan getnya aja gimana? Ini yang apa ini? Oh, berarti kita harus buat baru lagi ya. Buat baru lagi new pad ini yang seperti ini gini, ini yang gini. Ya, ini yang ini penjelasannya ini nggak usah ada parameter endpoint, nggak usah ya, nggak usah. Ini juga nggak ada kan? Oke. Hilang apa nggak? Coba kita lihat dulu ya. Nah, kok ini munculnya yang anu nggak ada ya? Bentar ya. Responnya juga kita tambah ya. Ini oke, bentar. Jadi nanti query, query. Dek, kasurnya dek. Respon 205 kita nambah lagi berapa? 404 ya. 404.
not found. Ya. Kemudian ini parameter nggak ada, request nggak ada, ini general ya. Ini saya nambah tapi yang kosongan gimana ya? Tadi bisa ya. Kayak gini aja nambah aja. Nggak tahu ya. Ada ya, nyokat ini. Hilang. Coba saya lihat yang code-nya. Demo nggak? Tanpa ngecat endpoint. Nah, baru muncul ya. Tes dulu di dokumentasinya mau keluar nggak? Nah, mau keluar ya. Jadi ada dua ya. Parameternya kosong. Oke. Jadi kita bisa try out server yang ini. Jadi bisa get nggak pakai endpoint. Oke ya. Sementara kalau yang ini get ini endpoint ya, pakai endpoint. Kita bisa coba juga pakai endpoint. Ya, gitu ya. Nah, terus kita tinggal nambahin yang parameter tadi, bisa nambah itu parameter yang kemarin ya. Misalkan berdasarkan nama tertentu gitu ya, atau nah parameternya itu nambahnya bisa di body, bisa juga di eh, query parameter yang tadi ya, yang saya contohkan gitu ya. Jadi bisa ada di dua tempat itu. Ya, itu tadi yang ini bisa mau ngeload nggak ya? Harusnya dia udah menyesuaikan ya. Ya, ada dua ya. Coba kita tes. Servernya jangan lupa nih. Servernya jangan lupa. Ya, mau keluar ya. Jadi, apa ini? Dokumentasi. Oke. Nah, saya stop dulu ya. Baik, ini saya tambahin lagi ya. Jadi, baris 6 sampai 11 mengecek apakah get. Kemudian 13 sampai 17 koneksi. 19 itu koneksi ya. Tadi yang 13 sampai 17 parameter koneksi. Cek suara dulu. Oke. Kemudian 21 sampai 26 itu melakukan koneksinya. Mengecek hasil koneksi begitu ya. Kalau error gitu ya, exit dia di baris 25. Oke. Kemudian 28 mengambil pad tadi ya. Kalau dia ternyata apa tadi? Get data user apa tadi? Kemudian ini kalau padnya kosong, ini kalau ini bukan data user, get data user, get data user. Kemudian ngambil parameter ya. Parameternya ini saya open, jadi saya berikan pilihan. Bisa ngambil, bisa menuliskannya di parameter query string, ya, yang pakai tanda tanya tadi ya. Nah, ini nama parameternya nama gitu ya, nama. Bisa juga menggunakan eh, apa namanya input JSON ya. Input JSON itu dia ngisi di bodinya, gitu ya, di body JSON-nya, gitu ya. Di body JSON-nya. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau di Postman itu ada body, kita ngisi pakai format JSON. Format JSON ya kayak gini, kayak gini. Kemudian ini bla bla bla
Ya, dia ngambil ya. Eh, kalau dia pakai JSON, apakah ada input nama gitu ya? Apakah ada input nama? Kalau iya ambil gitu ya. Kalau dia nggak ada, dia ngambil get nama dari parameter, ya parameter nama. Kalau nggak ada ya, ini ngambil get nama ya. Kalau tidak ada dia kosong ya. Jadi ini ada if-nya ada tiga ya. Ada ternary ya. Jadi pertama body nama ada nggak? Oh ada, oke masukkan sini. Kalau nggak ada cek lagi. Ini yang berikutnya. Kalau di get nama ada nggak? Oh ada, masukkan. Kalau nggak ada kosong. Nah, kalau nama itu ada isinya gitu ya. Ini select bintang from data where nama sama dengan apa gitu. Kita nanti bisa pakai anu juga ya. Kita bisa pakai like juga ya. Oke, lanjut. Saya ngetes di sini dulu ya. Di get data user, get data user. Oke, sebentar. Ini udah disimpan belum? Tes lagi. Parameter nama double oke. Ini kalau pakai anu ya. Sorry sorry sorry. Nama sama dengan saya nggak tahu. Kalau nggak salah tadi ada Budi. Nah, tak kosongi lah. Aku nggak mau dia ya. Seperti isi. Oh, nggak usah ketik ya. Saya cek di sini ya dulu ya. Tadi ada ya. Rosi Chandra, oh Rosi. Oke, ada ya. Rosi. Karena tadi yang Budi nggak ada. Nah, kalau untuk nambahkan di body, kita ngetesnya nggak bisa lewat sini ya. Karena di sini bisanya cuma pakai query parameter aja. Coba kalau saya ganti like dulu sebelum saya pindah ke dokumentasi. Like. Ini harus ada ini jadinya. Harus ada apa namanya? Ini. Coba cek lagi. Nggak mau. Saya harus nulisnya. Nggak usah gini ya. Ini apa tadi? Nama ya. Oke. Terus lagi. Connect prepare. Oh, stop ini. Where, sorry, sorry. Nama tadi ya. Where nama like. Tadi mestinya bisa kali. Ya, tadi mestinya bisa coba. Saya ulangi lagi ya. Nggak usah pakai ini ya. Tetap pakai tanda tanya itu. Where nama like, oke. Ini tetap saya pakai. Tadi where-nya itu berdasarkan kolom apa? Kehapus. Kok nggak mau dia? Jumlah variabel. The number of variable must match number of parameter in private statement. Iya, satu. Ben parameter. Ini mau nggak ya? Sorry. Tuh, nggak mau ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Nggak bisa, saya kembalikan aja tadi.
S, nama, like, kayak tadi aja ya. Ini parameternya, ini mau dia. File manager, sorry. Langsung gini aja, nggak usah pakai pin parameter, langsung kayak tadi aja. Variabelnya tadi adalah dolar. Nah, ya nanti dicek ulang ya cara pakai band parameter ya. Contohnya pakai band parameter malah bingung kan. Jadi ini nggak harus nulis lengkap, kita nulis row aja, dia muncul ya karena pakai like gitu ya. Nanti sambil coba saya tambahkan. Database, list database, sorry, pakai ini aja ya. Oke, mana nih? Kita nambah data ya. Jadi di sini ada Rossi Isnan ya, sebentar. Tes. Kemudian kita insert ID-nya nggak otomatis ya ternyata ya. ID-nya struktur saya edit. Oh, auto enrollment sudah. Oh, ada nomor telepon. Nomor teleponnya nggak boleh nol ya. Oke, searching aja ya. Oke, insert Budi Surabaya. Wah, kok lama banget nih. Oke. Oh, bisa ya. Bisa dua gini nggak? Oh ya udah. Oke ya. Jadi ini kalau kita jalankan, saya nulis boot row gitu ya. Munculnya dua karena pakai like ya. Oke. Kemudian kita perbaiki lagi di dokumentasi. Ini dari request body ya. Jadi ini yang pakai get data user ya. Ini kalau isi parameter ya, parameternya harus diisi nama tadi ya. Kemudian ini kalau kita pakai request body, jadi nulisnya gini, pakai kurung kurawal, ini parameternya apa ya? Nama, kedua yang dicari. Gitu. Kalau ini apa ini? Application JSON, oh ya, request body. Oke, kita coba pakai request body dulu ya, bisa apa enggak ya? Tes di sini. Jadi yang ini ya, ini bisa pakai request bodinya kosong. Nulisnya salah nih. Nulisnya di sini berarti. Oh iya, nulisnya di sini. Ini anunya, eh, penjelasannya ya. Mencari berdasarkan nama. Oke, save. Kita lihat di dokumentasinya. Oke, itu ya. Ini sampel nama yang dicari. Oke, kita coba try it out ya.
Misalkan di sini saya tulis nama yang dicari adalah Iwan. One gitu aja ya. Saya execute. Jangan lupa servernya. Oke, servernya execute with get head method cannot have body. Window request with get head method. Sebentar, saya clear dulu ya. Coba saya execute ini kuliah. Headnya harus diganti ya. Sebentar, saya bilang headnya harus diganti. General, oke, parameter. Enggak, kita nggak butuh header. Ya, kita butuh request. Oke, example-nya tadi sudah ada ya. Oke, skemanya name. Ya, saya save sampelnya. Ya, oke. Udah, kita cek ulang ya. Kita refresh. Servernya tes. Oke. Ini defaultnya tadi ya. Defaultnya mestinya nggak ada masalah. Nggak menghasilkan sepatu. Kemudian get data user. Ini kita try out ya, application session example ya. Coba ini aja, execute. Oke, method not allowed sebentar. Error. Undocumented dia bilang. Fail to execute fetch on window request. Get head method cannot have body. Cannot have get head method cannot have body. Dia bilang metode itu nggak boleh punya body. Sebentar. Ini apakah salah ya? Coba saya delete dulu. Replace body. Mestinya bisa ya. Application. Coba saya ubah ke ke form data aja. Sorry. Form data. Jadi yang ini saya hapus. Saya delete. Ya, di sini dia ada nama. Ya, sampelnya. Kalau form data nulisnya beda ya. Nulisnya di anunya itu ya. Coba aja dulu ya. Servernya. Ya, ini coba saya cek dulu ya. Ya, oke. Ternyata ada hal yang salah ya. Ternyata di Swagger nggak bisa get kalau pakai body ya. Jadi dia bisanya pakai parameter. Ya, oke ya. Ini permasalahannya karena dia core-nya tuh pakai eh, apa? Nggak bisa yang ini yang body ini dia nggak mau tuh. Ya, ya, oke. Jadi nanti yang body yang kita coba kalau kita pakai masukkan data ya. Tapi sebenarnya harusnya bisa sih. Oke. Sekarang sama coba pakai Postman. Jadi untuk yang ini kita hapus saja karena memang dia tidak bisa dilakukan. Mana nih hapusnya nih? Delete ya, delete. Terus ini juga delete. Terus request body ini juga nggak harusnya udah nggak keluar ya. Di save dulu. Save.
Save. However, kita bisa nambahkan parameter ya. Parameter tetap bisa ya. Parameter ya tetap bisa ini kan. Tetap bisa. Jadi misalkan iwa. Tes server iwa execute nama parameternya harus nama ya, ini belum diubah ya. Jadi kita tetap bisa nambahkan parameter, nama query parameter, nama parameternya adalah nama. Gitu ya, ini tetap bisa dilakukan. Simpan, kita refresh. Di dokumentasi yang kita refresh ya. Jadi ini jangan lupa servernya ke kuliah 2025mb.id. Get dengan parameter. Oh, ini yang tes API tanpa parameter, yang ini dengan parameter ini harusnya ya. Nah, namanya di sini Iwan. Nanti jadi lagi deh. Execute. Hasilnya Iwan Rosi Malang ya. Ini jadi yang mana nih? Ini ya. General. Ini bukan ini yang dengan parameter. Kalau yang ini tanpa parameter. Save ya. Keterangannya salah. Nah, kita coba menggunakan notepad endpoint ini notepad endpoint. Loh kok tanpa parameter? Tanpa parameter. Dengan parameter kok belum berubah? Oke, saya save ulang. Nah, ini dengan parameter, yang ini yang tanpa parameter. Oke ya. Oke, kita coba pakai yang ini ya. Add request, get, data user, kosong, kosong dulu ya. Get, parameter nama diperlukan ya. Kalau saya tampil body, form data, nama, iwa. Deteksi nggak deh? Kalau saya pakai non, form data, sebentar. Nge-set JSON-nya di, sorry. Ah, ini ya, raw ya. Coba tes dulu. Nggak kebaca ya ternyata ya. Parameter nama diperlukan. Sorry. Ini. Ya, baru keluar ya. Nama. Apa tadi saya salah ya? Coba lagi ya. Atau Anda coba sendiri ya. Tapi tadi udah bener kok anunya dia. Dia nolak nggak mau ya. Ini pakai Postman bisa ya. Kita nambahin parameternya adalah ini ya. Misalkan saya cari yang namanya Rossi gitu ya. Returnnya ya. Ada Rossi, ada bukan Rossi. Karena pakai like ya. Budi. Nah, returnnya adalah ya ini tadi pakai format. Di sini kita bisa ngeset sih. Bodinya langsung untuk seperti ini dengan format JSON. Ini ada pilihannya, ada teks, JavaScript ya.
Kalau kita pakai teks ya tentu aja di programnya akan berdampak ya, akan harus kita lakukan penyesuaian juga, gitu ya. Oke, saya kira itu untuk seperti tadi udah Swagger, kemudian membuat API sederhana, didokumentasikan di Swagger, terus API pakai parameter taruh di Swagger, query parameter pakai Swagger, terus kita pakai tag juga di Swagger gitu ya. Kemudian nanti lanjut dulu ya, lanjut dulu bagaimana memasukkan data dan merubah data dan menghapus data. Ya, itu nanti yang harus Anda tambahkan atau Anda lakukan. Gitu ya. Kemudian ya itu di dokumentasi tolong di ini ya, di apa namanya, dijelaskan linknya mana yang bisa saya tes. Ya. Jadi di laporan Anda tunjukkan saya perlu linknya, link yang bisa saya tes. Ya. Ada yang sudah ada yang belum. Ya, jadi link yang bisa langsung saya tes lewat Postman dengan parameter seperti apa ya. Syukur-syukur kalau ada dokumentasi API-nya seperti ini ya. Jadi saya bisa tahu cara menggunakannya. Baik, itu video penjelasan saya. Besok kita diskusi lagi berkaitan dengan ini. Terima kasih, saya akhiri.